diizinkan kami untuk diberikan salinan BPKP-nya. Karena di situ Oke. tadi dibacakan dalam dakwaan, dia menggunakan patokannya itu harga petani. Ya tentu beda ngitungnya, karena ini kan importir, mereka pihak swasta yang ngitungnya tidak dari harga petani. Nah, Oke. jadi perbedaan-perbedaan pandangan ini melihatkan sekali bahwa jaksa tidak siap untuk melakukan dakwaannya dan memaksakan perkara ini. Seperti itu, Saya, Mas saya, Indra. saya sekarang tanya ke Kang Asep ya, sebagai mantan hakim juga nih, karena tadi sempat dicolek begitu ya oleh Pak Ari Yusuf Amir. Biasanya kalau menyebutkan ada kerugian negara, apakah memang wajib, menjadi wajib untuk disertakan lampiran audit dari BPKP-nya? Karena kalau kerugiannya Ya, disebutkan 15 miliar bagian dari kerugian keuangan negara 578 miliar rupiah. Harus disebutkan lampiran disertakan lampiran BPKP-nya atau tidak? Atau tidak wajib, Kang Asep? ya. Pertama harus pilih dulu ya Mas Indra ya. Jadi ini kan masih di formalitas dakwaan. Parameternya tadi CJL, cermat, jelas, lengkap. Ya, jadi Oke. uraian tempus lekus deliktinya itu harus cermat, teliti, rinci, detail. Mm-mm. Jelas menyebutkan apa harus sebutin dong tadi kalau ada kerugian negara nomornya sebutin di situ ya. Ya. Nah, kemudian juga lengkap. Nah, kalau ini masuk tadi eksepsinya atau keberatan dari penasihat hukum CJL, berkas tidak masuk, nggak usah pembuktian lagi karena kalau diterima eksepsinya, kalau nggak diterima baru masuk tadi dibuktikan. Nah, Mm-mm. sekarang pertanyaan yang pertama tadi, apakah ya biasanya kan di berkas dilampirkan daftar barang bukti, daftar apa ya, surat A B Ya. C D ada tuh di belakangnya. Sepengetahuan saya itu harus ada. Kalau enggak kan dari penyidik ke penuntut itu ada daftar itu, atau setidaknya di dakwaan disebutin perusahaan BPKP nomor sekian tanggal sekian, itu pasti biasanya ada gitu. Tapi sekarang itu soal pembuktian nanti ya. Yang jelas sekarang itu apakah ya parameter cuma tiga kata tadi Mas Indra ya. Kalau Ya. eksepsi tadi udah jelas rinci misalkan bahwa uraiannya tadi cermat, jelas, lengkap, perkara tidak lanjut karena eksepsinya diterima. Tapi sebaliknya, Hmm. kalau eksepsinya tidak diterima, perkara lanjut. Nah, ini yang menarik tadi untuk pembuktian masuk ke hal yang detail tadi gitu. Jadi sekarang Oke. kita masih main di formalitas, nunggu 2 kali sidang. Jadi nunggu pendapat jaksa besok ya bagaimana membantah uraian dari penasihat hukum, baru kemudian putusan sela. Nah, putusan sela pilihannya diterima atau tidak ya, bukan Ya, ditolak, ini ya. masih formalitas. Betul. Kalau diterima Betul. berarti perkara tidak lanjut, berarti tidak cermat, tidak Oke. jelas. Nah, jangan kan ngomong pembuktian di Berarti formalitas soal saja tidak cermat, ah, tidak jelas, tidak lengkap. Jadi main di situ, tak kecuali kalau eksepsinya tidak diterima, baru perkara lanjut main di pembuktian. Nah, ini yang menarik nanti gitu oke. kan. Kang Asep, artinya Ya, persoalan yang dimasalahkan oleh Pak Ari Yusuf Amir sebagai kuasa hukum Tom Lembong itu soal lampiran audit BPKP yang disebutkan tidak ada, itu jatuhnya pada formalitas saja. Kalau memang terbukti memang tidak ada lampiran itu, maka bisa putusan selanya bisa diterima, begitu maksudnya. Tapi kasus intinya tetap jalan. ya gini Pak, kita masih main di formalitas, ya, formalitas surat dakwaan. Jadi tadi kan misalkan disebutin, di eksepsi kan rinci batal. Nah, yang dipertanyakan salah satu tadi tidak ada lampiran BPKP. Nah, apakah termasuk nanti hakim akan menilai bahwa itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap karena tidak Oh, dicantumkan hasil pasti pemeriksaan oke. audit tadi, itu yang Oke. jadi masalah. Jadi kita belum masuk dibuktikan ada atau tidak ada. Cuman, Oke. nah ketika penasihat itu Ya. menyatakan tidak ada lampiran itu, apakah itu kategori termasuk tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap? Nah, kita tunggu Mm-mm. dulu pendapat JPU minggu depan. Nah, hakim Tapi kalau apakah beranggapan hakim itu oke. masuk atau tidak? Saya belum tahu komentar. Nanti kalau komentar disangkanya saya Oke. memihak kedua belah pihak. Saya Baik, posisi baik ya. ya normatif. Di luar kasus ini, pengalaman Kang Asep itu pun juga masih masuk formalitas saja, menjadi TJL tadi, Ya, apa namanya, terang gini Mas jelas Indra, lengkap kan begitu kalau ya? misalkan gini paling gampang, yang paling gampang ya. Saya Ya. dituduh merkosa si X. Kan ada visum et repertum. Yang di visum kan tulisin visum nomor sekian, tanggal sekian, dokternya sekian gitu kan. Hmm. Nah, apakah di dakwaan itu yang tebel tadi itu ya ada kerugian negara? Apakah disebutkan enggak di kerugian Hmm. negara hasil pemeriksaan BKP nomor sekian, tanggal sekian, jam sekian? Nah, Oke. apakah itu termasuk penilaian cermat, lengkap atau ya Hmm. jelas gitu kan, itu jadi masalah. Nanti tergantung hakimnya akan menilai itu. Nah, biasanya umumnya harusnya ada di dakwaan karena kerugian 500 sekian itu hasil BPKP nomor sekian tanggal sekian. Nah, Oke. soal nanti Baik, dihadirkan bentuk aslinya nanti di pembuktian. Kalau sekarang cukup menyebutkan tanggal, nomor, di dan siapa formilnya yang ya. memeriksanya di audit. Oke. Pak Ari, tadi Pak Ari menyebutkan bahwa tidak cermatnya itu seolah-olah Thomas Lembong mengeluarkan surat pengakuan importir dan persetujuan impor
gula kristal mentah begitu ya terhadap 10. Ini sebenarnya kalau menurut pihak Pak Ari Yusuf Amir atau dari Thomas Lembong tidak ada surat itu ditujukan untuk 10 pihak swasta tadi. Yang tadi kan sudah kita jelaskan bahwa yang menunjuk itu kan PPI. Nah, memang karena kenapa menunjuk mereka? Karena itu tadi permasalahannya. Dan tidak hanya itu yang ditunjuk sebetulnya. Itu juga kurang lengkapnya dakwaan jaksa. Yang ditunjuk itu ada Inkopol. Ya. Inkopol, ada Inkopar, ya. Ya. Tapi nggak dimasukin. Koperasi Inkopol Pengelola yang TNI Polri ya. lain. Ya, ini Koperasi Polri, ada Puskopol, ada ini Koperasi Angkatan Darat juga nggak dimasukkan. Karena kalau Jadi tidak lengkap memang dia masukkan itu. Nah, kaitannya tadi ada juga tadi jaksa menyampaikan bahwa tidak melakukan koordinasi dengan kementerian yang terkait Rapat dalam hal koordinasi ini Kementerian kementerian. Perindustrian. Ya. Padahal di situ dijelaskan dalam undang-undang tentang peraturan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan hanya ada kata dapat melakukan koordinasi. Nah, dapat ini mungkin nanti Kang Asep bisa bantu jelaskan, bisa dilakukan bisa juga tidak. Namanya dapat, ada tertulisnya kata dapat, bukan wajib melakukan koordinasi. Tetapi Pak Tom Lembong memang tidak melakukan koordinasi secara komunikasi, tapi secara surat menyurat. Ada bukti surat-surat yang nanti dalam persidangan kita bisa buktikan. Surat tersebut ditembuskan ke kementerian-kementerian itu. Nah, jadi dari awal saja dakwaan yang dibuat oleh jaksa ini kita lihat memang tidak cermat dalam memformulasi tentang pasal yang akan dituduhkan kepada Pak Tom. Dan paling penting adalah dia selalu mengatakan bahwa akibat perbuatan Pak Tom memperkaya, disebutkan nama-namanya, nama si A, si B dari PT-PT tersebut. 10 pihak tadi ya. Tidak PT-nya, tidak PT-nya disebutnya, tapi nama-nama orang itu. Nah, persoalannya kan harusnya dijelaskan bagaimana orang itu dapat kekayaan atas yang diberikan oleh Pak Tom kan gitu. Karena kan kaitan ini kan PPI menunjuknya perusahaan bukan orang itu. Seperti itu. Bukan orang perorangan, tapi perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang itu. Itu jadi Tapi beberapa hal yang memang kaitannya menurut Anda dakwaannya obscure salah karena kalau yang Seperti itu. kami catat ya dakwaannya kan salah satu dakwaannya itu menerbitkan surat persetujuan atau pengakuan importir persetujuan impor gula mentah ke 10 perusahaan itu jadi otomatis ke 10 perusahaan atau ke PPI sebenarnya kalau menurut pihak Pak Tom Lembong. Faktanya ke PPI, lalu ke PPI mengajukan nama-nama tersebut itu disetujui oleh Pak Tom. Faktanya seperti itu. 10 perusahaan ini Pak Tom Lembong tahu nggak? Ya dari PPI tahunya. Dari PPI tahunya. Oke, saat yang mengeluarkan bukan- surat persetujuan importasi itu Pak Tom Lembong sebelumnya tidak mengetahui atau sudah mengetahui 10 perusahaan ini? Yang mengajukan nama-nama tersebut adalah PPI. Jadi bukan dari nama-nama tersebut bukan muncul dari Pak Tom. Jadi Pak Tom menyetujui dengan setelah rapat dengan PPI bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk mengadakan importasi gula tersebut. Makanya Pak Tom menyetujui. Dan pola tersebut juga bisa dicek terjadi sebelum Pak Tom dan terjadi setelah Pak Tom juga. Jadi pola itu pola jamak, pola yang umum gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.